Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. With another sunrise, it's a brand new day, so gonna make a little list to keep the words away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like a kid to pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes a face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh, 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 oh. Saya memiliki usaha yang beralamat di Jalan Patimura 82 dengan nama Bisnis Kreatif Kokedama. Bisnis ini sebenarnya adalah pengembangan, sebenarnya basic bisnisnya adalah landscape, tanaman hias, di mana kita banyak mengelola untuk pertamanan. Namun seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan serta seiring perkembangan zaman, banyak sekali inovasi yang dibutuhkan, dan saya membuat beberapa inovasi, diantaranya yaitu kokedama, yaitu kemasan pot dengan serabut kelapa yang dihias dengan tali rotan sintetis atau tali rami. Untuk kokedama sendiri riset di tahun 2016, kemudian kita launching untuk berbisnis di tahun 2017. Saya istilahnya kayak barengkan gitu dengan souvenir untuk pernikahan saya sendiri. Jadi berawal saya membuat souvenir dengan konsep tanaman hias karena saya memang suka sekali tanaman hias. Akhirnya dari situlah mulai saya coba untuk respon masyarakat terhadap kokedama ini seperti apa. Dan syukurlah dalam waktu 3 bulan respon pasar sangat bagus, dan akhirnya saya fokus kembangkan untuk pengembangan kreatif kokedama. Another sunrise, it's a brand new day, so gonna make a little list to keep the words away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like a kid to pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes your face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have... Untuk average kokedama sendiri, produksinya per orang bisa menghasilkan kurang lebih 30-50 pieces.
Dengan tenaga kerja kita sekitar 6 orang, jadi sekitar 300 pieces per hari maksimal. Kemudian untuk 1 bulannya sekitar 1.500 sampai 1.500 pieces kokedama per bulan. Kalau untuk marketingnya kita offline dan online. Untuk offline-nya kita punya beberapa outlet di Kota Batu, Malang, dan Surabaya, yang sekarang bulan ini juga kita mengembangkan ke Jakarta untuk offline-nya. Di Batu sendiri ada 23 outlet, di Malang sendiri ada 2, kemudian di Surabaya kita ada 4, dan di Jakarta kita ada 3. Jadi offline-nya di situ. Kalau untuk online-nya kita memang melalui banyak sekali e-commerce. Yang pertama marketplace, kemudian kita ada toko online juga dengan nama Gria Flora. Kemudian kita juga pakai melalui sosial media, Instagram, Facebook, TikTok. Jadi semua sosial media kita maksimalkan. Kreatif Kokedama ini juga menyediakan untuk wisata belajar atau wisata edukasinya, yaitu dengan workshop Kokedama. Biasanya kita selenggarakan secara offline dan online. Kalau sebelumnya kita hanya secara offline saja, namun sekarang kita juga selenggarakan secara online karena kebutuhan di saat pandemi juga. Jadinya dari situ kita mulai banyak sekali memberikan ilmu-ilmu untuk para pecinta kokedama yang ingin membuat atau merepackaging kokedamanya sendiri. Karena memang kokedama ini kan segmented ya, masih sedikit orang yang mengenal, jadi setiap hari kita memang masih mengajarkan terus gitu. Memang pangsa pasarnya masih terbatas, tapi beberapa pecinta kokedama yang mereka memang paham betul, mereka tahu betul manfaat juga dari kokedama. Jadi kita boleh bilang sudah mulai meningkat ya peminatnya, baik di dalam negeri atau di luar negeri, karena pemasaran kita juga baik tidak hanya di Indonesia, tapi kita juga pasarkan sampai ke mancanegara. Jadi ada beberapa negara yang kita jadikan sebagai tujuan ekspor. Untuk ekspor sendiri yang rutin ke Malaysia dengan jumlah yang cukup besar, sekitar 4 kali ekspor dalam 1 tahun dengan kuantiti sekitar 1.000 pieces minimal. Kemudian untuk negara-negara lain yang kita juga mulai rambah yaitu Amerika dan Turki. Kemudian untuk beberapa edukasi juga kita buka edukasi untuk international aser istilahnya. Ada yang offline sebelumnya pandemi, kita ada dari New Zealand, ada dari California, Taiwan. Kemudian kalau untuk yang kita sendiri eksplor, kita sudah ke beberapa komunitas kokedama di luar negeri, yang pertama Malaysia dan Australia. Kokedama ini masih termasuk baru di Kota Wisata Batu. Nah, kenapa sih kok kepikiran bikin serabut kelapa jadi sebuah pot yang unik, yang lucu gitu? Jadi memang pada awalnya bisnis ini berawal dari bisnis landscape, di mana produksi tanaman hias di Kota Batu sendiri juga melimpah gitu. Dan harganya cenderung relatif murah gitu. Okay. Nah, di sini mulai saya berpikir bagaimana sih menaikkan value dari tanaman hias itu sendiri sehingga punya kesan dia lebih naik value-nya dengan harga yang mungkin lebih mahal, sehingga nantinya petani mereka juga semangat untuk produksi karena tanaman yang mereka produksi itu nilainya lebih baik gitu. Oke, ini termasuk recycle nggak sih Mbak Lili? Ya, jadi istilahnya kita zero waste gitu kan, bagaimana kita menyerap limbah gitu.
awalnya memang serabut kelapa ini kan banyak sekali ya diproduksi di Indonesia di mana-mana gitu. Sedangkan biasanya untuk pembuatan atau membuat sesuatu dari serabut kelapa cenderung harganya juga relatif lebih murah. Akhirnya cobalah bagaimana kita menggabungkan limbah dari serabut kelapa ini, kita gabungkan dengan tanaman sehingga memiliki value yang lebih tinggi dari kedua belah bahan ini juga. Oke, nah ngomong-ngomong masalah omset nih, karena kan masih baru ya. Nah, dari pasarnya sendiri kurang lebih sebulan itu omsetnya bisa berapa sih Mbak Lili? Kalau Dari kita Kokedama? ya kita hitung misalnya sekitar 1.000 pieces aja ya dalam satu bulan, rata-rata kita buat harga sekitar 30 sampai 50 ribu, 40 ribu ya sekitar 40 jutaan lah Minimal sebulan ya. Nah kan karena ini masih pandemi ya, apakah berpengaruh terhadap penjualan Kokedama sendiri? Kalau pandemi sendiri di awal 3 bulan pertama itu sangat berpengaruh, hampir kita tidak bisa menjual produk kita karena produk kita ditarik semua dari toko offline dan online pun orang masih belum banyak yang terbiasa. Namun setelah 3 bulan karena orang sudah mulai terbiasa dengan kehidupan pandemi di rumah, mereka mulai banyak sekali pembelian melalui online gitu. Nah di situ penjualan kita malah meningkat. Jadi kita meningkat 100%, kemudian sampai setahun berikutnya sekarang udah mulai stagnan karena kita udah mulai agak sedikit longgar ya gitu. Tapi syukurlah bahwa di Kokedama sendiri atau bisnis tanaman masih cukup beruntung lah untuk kita bisa bertahan. Bahkan di akhir-akhir ini kita bisa menambah penyerapan tenaga kerja dari beberapa yang mereka terdampak pandemi juga malah. Jadi bisa membantu mungkin orang sekitar untuk cari tenaga kerja juga seperti itu ya Mbak Lili. Nah sekarang kita akan mencoba membuat Kokedama ini seperti apa sih untuk prosesnya sendiri. Mbak Lili mungkin bisa dijelasin ini apa aja yang ada di depan. Jadi nanti kita akan buat seperti bola-bola seperti ini. Nah bahan utamanya yang dibutuhkan yang pasti yang pertama yaitu serabut kelapa itu sendiri. Dimana serabut kelapa ini kita nanti cari atau kita buat dengan kondisi yang sudah bersih seperti ini karena biasanya di dalam serabut kelapa itu ada zat tanin atau pitnya itu atau dagingnya itu biasanya akan asam terhadap tanaman, jadi itu yang menyebabkan tanaman mungkin kurang bertahan. Nah biasanya kita harus bersihkan serabutnya aja ya cukup fibernya aja. Kemudian yang kita butuhkan kedua yaitu kita menggunakan benang jahit seperti ini dengan warna yang cenderung natural atau sama dengan warna serabut untuk mengkamuflase dari bentuknya nanti. Kemudian kita pilih tanaman itu sendiri. Di sini kita punya tanaman namanya Syngonium. Nah, nanti kita akan buat bola seperti ini. Kemudian untuk di awal biasanya memang saya selalu mengajarkan menggunakan benang. Ini adalah makram atau tali makram yang dia agak kesat, warnanya juga kontras. Nanti kalau kita belajar membuat anyaman itu jadi lebih cepat gitu. Kita simpan dulu yang ini. Berarti ini khusus tanaman hias, memang tanaman-tanaman kecil-kecil gitu atau sebenarnya semua tanaman bisa pakai ini? Sekitar 80% dari riset kita itu kita bisa bertahan dengan menggunakan media seperti ini karena memang beberapa tanaman seperti buah mereka akarnya kan akar tunggang ya, akar panjang gitu, jadi mungkin kurang cocok untuk media Kokedama. Ini lebih kepada arahnya adalah untuk tanaman hias indoor yang memang dipakai atau butuh kecilnya gitu, mini, konsep mininya. Jadi kayak bonsai lah gitu. Jadi di situ Kokedama memang diperuntukkan lebih banyak gitu. Kita coba ya gitu. Jadi di sini kita bisa dibayangkan lah kalau misalnya kita punya tanaman yang sama walaupun sama cantiknya, tapi kalau satunya udah dibentuk lebih seperti unik ini ya kelihatannya ya. dan lebih bersih jadinya. Betul. Nah, yang pertama ini saya taruh dulu ya. Tapi ini apa dalamnya tetap pakai tanah? Tetap tetap sesuai pakai dengan tanah. media masing-masing. Nah, ini biasanya kita akan buka dulu, kita akan suwir-suwir sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita kalau kurang kita bisa tambahkan. Ntar saya singkirkan dulu biar kita memudahkan. Oke. Nah, untuk yang pertama memang kita bikin kayak bednya gitu. Kemudian di bagian tengahnya kita tambahkan sedikit karena biasanya untuk mengurangi kebocoran media. Kita buat agak sedikit membulat. Hampir gitu. sama kayak bikin sarang burung ya? Ya, benar. Nah, kemudian tadi tanaman yang kita sudah siapkan, kita ambil tanamannya. Biasanya kita agak tekan-tekan biar akarnya tidak rusak gitu. Nah, karena memang jenis tanaman ini juga sekalian dengan medianya yang berarti sudah ya. menempel. Jadi nanti kalau misalnya dianggap terlalu besar karena biasanya kita akan kurangkan beberapa sedikit seperti ini untuk membentuk dia agak seperti bola gitu. Jadi nanti biar satu genggaman kita itu cukup untuk. Oke. Nah, setelah itu kita bungkuskan
seperti ini. Kita bungkuskan. Medianya memang kesannya di awal agak kelihatan besar gitu ya, tapi nanti kalau sudah diikat dia akan kecil ya. akan kecil. Oke, kita ambil di sini. Biasanya kita akan polakan seperti ini. Ini nalinya Sebenarnya pun prosesnya mudah ya. Terus mudah. cukup, nggak memakan waktu juga gitu ya. Enggak, sangat cepat. Jadinya memang nggak terlalu lama, asal kita harus telaten tentunya itu. Nah, ini kalau mau dicoba dilanjutkan boleh nih. Nah, Mbak Lili awal belajar bikin kayak gini gimana sih ceritanya? Ceritanya iya, jadi ya pertama pasti otodidak ya gitu, karena memang berencana pengen bikin gitu? berencana pengen bikin souvenir untuk mantanku sendiri gitu. Dimana saya berpikirnya adalah teman-teman yang datang itu kan ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau, pasti mereka pengen bawa souvenir yang simple gitu. Tapi karena saya suka sekali tanaman, saya pengen mereka bawa souvenirnya tuh souvenir tanaman gitu. Nah, dari situlah saya berpikir gimana sih caranya biar tanaman ini kesannya seperti souvenir yang nggak kelihatan tanahnya gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya mencoba membuat dengan media dibolakan. Akhirnya banyak sekali saya cari referensi juga di internet gitu. Ternyata memang teknik ini sudah dikembangkan di negara Jepang dengan nama kokedama itu gitu. Jadi koke itu artinya lumut, dama itu artinya bola. Tapi karena di Indonesia saya ingin berkreasi, lebih banyak kreasi yang bisa kita hasilkan dari teknik kokedama yang sudah dikembangkan di Jepang. Saya buatlah dengan beberapa media yang berbeda gitu, inovasi. Jadi kita modifikasi. Kemudian kalau di Jepang sendiri itu hanya biasanya lumut aja gitu, lumut. Oh, di Jepang malah dari lumut ya? Lumut aja, bukan dari serabut kelapa. Karena di sana juga nggak banyak diproduksi serabut kelapa gitu. Akhirnya saya kembangkan dengan media yang kita nih limbah gitu loh. Serabut itu kan limbah dan kita coba bagaimana limbah ini bisa menjadi berkah gitu lah. Bisa jadi duit lah gitu. Dari situlah akhirnya teknik ini memang pas sekali saya coba dengan hampir seluruh tanaman landscape yang ada di sini. Sekitar 80% mereka bisa bertahan dengan baik, ada yang 20% mungkin kurang cocok gitu, karena ada beberapa jenis tanaman yang memang akarnya jika dia terkoyak sedikit dia akan stres atau mati. Oke, berarti yang cocok untuk kokedama ini tanaman-tanaman kecil-kecil seperti ini, seperti kaktus kayak gitu bisa ya? gitu. Bahkan kita juga biasanya pakai untuk jenis-jenis kaktus. Kalau di sini kita paling dekat sini saya ambilkan. Coba. Oh iya. Ini adalah jenis kaktus mawar gitu, yang bunganya juga susunan daunnya itu seperti mawar. Ini cocok sekali. Memang agak sedikit berduri gitu, karena memang jenis kaktus biasanya pasti berduri. Cuman memang yang kecil seperti ini dengan penyiraman yang cukup sangat jarang untuk teknik kokedama ini membuat akhirnya teknik ini menjadi solusi untuk orang-orang yang masih baru belajar menanam nih gitu. Apalagi yang mereka juga biasanya pergi ke kantor, terus mereka jarang sekali ada waktu untuk menyiram setiap hari. Nah, kokedama ini memang menjadi solusi. Oke. Gitu. Nah, selain serabut kelapa sebenarnya apa aja sih mungkin media lain yang bisa dipakai buat bikin kokedama? Ada pakai akar pakis warnanya hitam. Jadi ada moss istilahnya, moss hitam. Iya. Kemudian ada sphagnum moss itu yang dari alga atau yang biasa dipakai untuk medianya anggrek yang warnanya putih. Oh iya. Ada serabut kelapa itu sendiri, ada juga sekarang serat namanya purun, itu ada di Kalimantan biasanya. Itu seperti seratnya tikar yang tipis sekali itu, tapi itu bisa kita pakai istilahnya kayak kita buat seratnya itu untuk membungkus kokedama juga. Jadi alternatifnya banyak banget sih gitu. Cuman yang paling gampang itu menurut Mbak Lili sendiri dari media apa sih untuk bikin kokedama ini? Semua media gampang, tapi kita coba serap limbah yang istilahnya paling banyak. Jadi sekarang limbah terbanyaknya masih serabut kelapa. Oke. Nah, Mbak Lili pesan-pesan dong buat yang mau memulai bisnis nih, apa sih yang sebenarnya perlu disiapkan terlebih dahulu kalau mau memulai bisnis gitu? Jadi harus berani mencoba, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu gitu. Yang kedua yaitu kita harus fokus. Jadi lakukan itu fokus, kerjakan terus-menerus sampai itu menjadikan kita sebagai kebiasaan. Dan tentunya harus senang. Jadi kalau kita happy melakukan, kita nggak kerasa seperti bekerja, tapi malah seperti kita melakukan hobi yang dibayar.
Betul. Nah itu tips untuk memulai usaha. Nah kalau yang sudah udah punya usaha nih, terus stuck gitu, apa sih sebenarnya yang harus digali lagi biar nggak stuck di situ gitu? Inovasi. Jadi yang paling penting adalah kita harus rajin terus menerus, jangan pernah lelah untuk berinovasi, karena setiap hari kita akan mendapatkan inspirasi yang selalu baru. Dengan begitu tampilan-tampilan yang selalu fresh, yang baru itu akan menciptakan nuansa-nuansa yang berbeda, sehingga akan jauh lah dari kata berhenti atau stuck tadi. Betul. Yang penting harus telaten gitu ya kalau mau memulai bisnis ataupun punya bisnis gitu ya. Agar bisnisnya juga bisa long lasting. Benar sekali. Terima kasih banyak. Sama-sama. Di sini saya memiliki bisnis pengembangan yang lahir saat pandemi, yaitu Fragantia Floris. Di mana sebelumnya saya memang membuat rangkaian-rangkaian tanaman bunga segar yang nanti akan diinovasikan menjadi bunga-bunga kering juga. Kalau untuk bunganya semuanya dari petani yang ada di Kota Batu. Jadi di Kota Batu sendiri tidak hanya bunga hidup yang dalam pot, namun ada juga banyak sekali petani yang mereka ini menanam bunga-bunga potong. Nah, salah satunya ada di sini semua, ini semuanya dari petani Kota Batu sendiri. Karena pandemi kemarin, banyak sekali petani yang tidak bisa menjual tanamannya, baik di dalam kota atau di luar kota. Akhirnya kita buatkan sebuah inovasi-inovasi, serta rangkaian-rangkaian yang futuristik, yang bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Saya akan demokan bagaimana membuat rangkaian-rangkaian, dan kita eksplor semuanya adalah tanaman dari lokal Kota Batu sendiri. Di sini saya akan menggunakan vas dengan bentuk V besar seperti ini. Kita tidak menggunakan savana atau dudukan, tapi kita langsung menggunakan air, di mana nanti akan memudahkan dalam perawatan atau maintenance jangka panjang. Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu beberapa bunga yang kita produksi di Kota Batu. Di sini ada bunga lili, seperti nama saya juga. Kita ada bunga mawar, kemudian ada krisan. Di sini ada krisan yang spray berwarna putih. Ada yang di sini adalah krisan pom-pom. Dan yang di belakang sini ada krisan standar dengan bunga yang single besar-besar seperti ini. Kemudian di sini juga kita ada bunga sedap malam. Kemudian di sini ada daun silver. Di sini ada baby bread. Ada daun leather leaf karena dia kaku seperti kulit atau seperti leather. Nah, di sini kita akan coba merangkai untuk ruangan besar gitu. Jadi kira-kira akan membuat setinggi 2 kali lipat dari tinggi vas ini. Yuk, kita mulai. Untuk basicnya, biasanya saya awali dulu dengan filler atau isian-isian yang untuk membuat volume dulu. Di sini saya pilih ada krisan. Saya akan ambil beberapa bunga krisan. Nah, kita biasanya ukur. Nah, saya ingin dia tingginya tidak terlalu tinggi, jadi kita akan potong.